Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat dan youtuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan video-video saya sebelumnya yang menjawab tentang bagaimana kalau misalkan kita tidak mencapai target 32 poin di plafon Merdeka Mengajar. Untuk jawaban yang pertama sudah saya sampaikan di video sebelum ini Bapak Ibu. Jadi silakan update terus channel ini agar Bapak Ibu tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru dan Bapak Ibu bisa mendapatkan pengetahuan tentang plafon Merdeka Mengajar. Sebelumnya dan saya lanjut Bapak Ibu, di sini saya hanya berniat untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya, dan saya pun juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi mohon apa yang saya sampaikan jika bermanfaat silahkan di subscribe dan di like Bapak Ibu, dan jika apa yang saya sampaikan kurang tepat mohon untuk dimaafkan. Berikutnya Bapak Ibu kita lanjut saja ke TKP. Namun sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Baik Bapak Ibu, jadi kita langsung saja ke informasi dari terkait dengan pertanyaan yang video sebelumnya, bagaimana kalau misalkan kita tidak mencapai target 32 poin di plafon Merdeka Mengajar. Nah, oke Bapak Ibu, untuk menjawab alternatif atau opsi yang kedua, jadi kemarin saya menyatakan di video sebelumnya tidak masalah Bapak Ibu kalau misalkan tidak tercapai 32 poin. Karena apa? Karena Bapak Ibu sebenarnya hanya targetnya ini Bapak Ibu tetap fokus mengajar dan ada proses dari pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mengabaikan terkait dengan poin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak mengejar poin atau nilai yang ada di plafon Merdeka Mengajar. Oke Bapak Ibu, untuk jawaban yang kedua atau opsi yang kedua, di sini kita langsung saja cek di aplikasinya di Merdeka Mengajar ya. Oke, seperti biasa kita sudah masuk di Merdeka Mengajar. Kemudian kembali lagi kita masuk pada pengelolaan kinerja Bapak Ibu, kita klik. Oke. Oke Bapak Ibu, ini sudah masuk di plafon Merdeka Mengajar seperti biasa. Oke, kita zoom dulu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi bahwa pelaksanaan kinerja ini kita laksanakan pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Yang mana observasi praktik kinerja ini adalah periodenya Januari sampai dengan Juni Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menjawab opsi yang kedua, bagaimana kalau kita tidak mencapai 32 poin? Maka kita bisa klik atau kita cek pada pengembangan kompetensi. Kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur baru Bapak Ibu ya, fitur baru. Ini namanya ubah rencana hasil kerja Bapak Ibu. Oke ya, jadi ada fitur yang mengatakan bahwa ubah rencana hasil kerja Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengubah dari rencana hasil kerja yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya, sehingga apa? Bapak Ibu bisa mencari pilihan-pilihan yang sekiranya Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, di sini tujuannya. Kalau pada fitur sebelumnya, pada fitur-fitur awal launching ya, di sini tidak ada ya fitur rencana hasil kerja. Jadi tidak bisa mengubah. Jadi satu kali kita sudah merencanakan, maka kita di sana tidak bisa mengubah rencana tersebut ya. Sehingga seakan-akan mau tidak mau kita harus mencapai dari poin yang sudah kita targetkan. Nah, kalau di sini ini sudah ada ubah rencana kerja Bapak Ibu. Nah, tentunya syarat untuk bisa mengubah rencana kerja, jadi setelah kita klik tadi Bapak Ibu ya. Jadi saya klik rencana hasil kerja. Nah, di sini ada pernyataan, pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana.
Artinya agar rencana tetap sesuai dengan ekspektasi atasan, maka di sini Bapak Ibu harus membuat kesepakatan baru ya Bapak Ibu sebelum menerima perubahan atau sebelum Bapak Ibu melakukan perubahan ya. Kalau sudah nanti Bapak Ibu centang seperti ini, kemudian klik saya sudah diskusi Bapak Ibu. Artinya ketika nanti klik saya sudah diskusi, Bapak Ibu akan dihadapkan pada fitur tentang merencanakan kembali dari komponen atau item-item mana yang memang Bapak Ibu bisa melaksanakan di periode Januari sampai dengan Juni 2024. Begitu Bapak Ibu. Jadi tentunya apa yang kita lakukan ini harus berdasarkan kesepakatan dengan Bapak Kepala Sekolah. Dan ini khusus untuk yang sudah membuat rencana Bapak Ibu atau yang sudah menyusun RHK. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup mudah kita pahami. Jadi buat yang sudah terlanjur membuat RHK, kemudian di lapangan itu memang sekiranya kita tidak mampu melaksanakan, maka kita dengan pertimbangan tadi kita bisa mengubah rencana hasil kinerja Bapak Ibu. Oke, ini tidak saya klik saya sudah diskusi ya Bapak Ibu ya, karena hanya sebagai contoh atau sampel aja Bapak Ibu untuk berbagi. Kita klik batalkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada kelompok ini sudah sangat jelas sekali kalau memang Bapak Ibu tidak mampu memenuhi poin-poin ini, ya Bapak Ibu nanti harus mengubah rencana hasil kerja. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lanjut Bapak Ibu. Jadi yang sudah kita hitung kemarin ya. Nah, cuman kita harus selalu ingat Bapak Ibu bahwa yang kita rencanakan itu sebaiknya kita laksanakan. Tapi kalau memang tidak bisa ya kita ubah rencana dan mencari rencana-rencana yang memang bisa kita laksanakan. Oke Bapak Ibu, seperti itu penjelasan singkat terkait dengan bagaimana kalau misalkan kita tidak mencapai 32 poin. Tetapi ini adalah sebuah target secara administrasi Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu upayakan untuk bisa mendapatkan target minimal 32 poin. Karena apa? Di sini nanti akan dijadikan sebagai dasar daripada penyusunan kinerja Bapak Ibu. Oke ya, nanti di pengembangan kompetensi dan tugas tambahan bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk cek dokumen lain. Ini jika memang nanti yang atas ini sudah bisa tercapai, Bapak Ibu juga harus cek dokumen lainnya. Namun untuk yang ini nantinya yang mengumpulkan adalah atasan Bapak Ibu ya, seperti dokumen KOSOP ini nanti yang memasukkan adalah atasan. Kemudian ada dokumen kehadiran kelas, ini juga yang memasukkan kepala sekolah. Karena apa? Ini sebagai bukti bahwa kepala sekolah telah melaksanakan observasi di kelas Bapak Ibu, termasuk nanti perilaku kerja yang Bapak Ibu lakukan di sana secara otomatis sudah harus terlengkap Bapak Ibu, sehingga bisa Bapak Ibu upload sesuai dengan permintaan yang ada di plafon Merdeka Mengajar. Oke Bapak Ibu, saya kira itu penjelasan singkat terkait dengan observasi pembelajaran, dan Bapak Ibu bisa lebih jelas dan lebih paham lagi ya tentang bagaimana pengelolaan kinerja yang ada di plafon Merdeka Mengajar. Dan setiap saat memang dari kementerian atau dari pengelola aplikasi ini tentunya pastinya akan disempurnakan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.